Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep warna complementary dan split complementary. Kira-kira cara kerja seperti apa dan digunakannya di mana nih kira-kira. Nah, saya akan mencoba menjelaskan untuk menggunakan ketika kita ingin mendesain Instagram. Oke teman-teman, sebelum saya jelaskan secara detail, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya karena di dalamnya ada tips dan trik bagaimana cara menggunakan desain dan animasi. Oke, kalau begitu kita langsung saja simak videonya mengenai bagaimana bermain warna, mengenai konsep complementary. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana ketika kita ingin mendesain dengan warna complementary dan split complementary ya teman-teman. Oke, di awal kita harus memahami bahwa warna itu mempunyai peran penting di dalam desain maupun di kehidupan sehari-hari. Itu yang terpenting. Karena dengan adanya warna, lebih nuansanya lebih enak aja dilihatnya. Oke, saya geser ke kiri. Jadi di sini ini warna complementary ya teman-teman. Kalau kita perhatikan, ini dasarnya seperti ini. Jadi dia warna yang berlawanan gitu ya. Ada yang bilang berlawanan, ada yang bilang berseberangan, nah, gitu ya. Jadi pada dasarnya kalau kita ngambilnya dari sini, nanti lawannya ini dia kurang lebih. Nah itu ya. Kalau misalkan saya ngambil ini berarti lawannya ini nanti ya, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian kalau misalkan yang ini lawannya nanti ini kurang lebih ya. Cara kerjanya seperti itu. Terus kemudian warna yang didapatkan nanti akan ada dua. Contohnya seperti yang kita lihat ini, warna sedikit orange ya, kemudian sama aqua, warna aqua. Nah di sini kok bisa warna jadi seperti ini. Jadi teman-teman merubah, ingetin sekali lagi bahwa ketika kita bermain warna menggunakan konsep, teman-teman hanya bermain di bagian saturation, yaitu ketajaman, terus sama dengan value-nya, mengontrol di saturation-nya sama value-nya atau lightness-nya. Jadi ketajaman warna atau terang gelapnya. Nanti hasilnya seperti ini, bisa dapat yang ini, bisa dapat yang ini, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Tiga-tiganya, empat-empat ini bisa dipakai, silahkan digunakan manapun boleh. Jadi jangan langsung mentah-mentah dipakai gitu kan. Tapi kalau mau langsung dipakai boleh nggak? Boleh aja, tapi saran saya lebih baik dimainkan ketajaman warnanya, kemudian warnanya sama terang gelapnya warna, kurang lebih seperti itu ya. Oke, saya geser ke kiri. Jadi ini salah satu juga complementary. Jadi warnanya complementary-nya yang ini adalah merah dan hijau. Nah paling gampang begitu ya. Nanti dari sini kita mengontrol mungkin lebih terang, jadi ketajamannya lebih lemah dan lightness-nya atau value-nya dinaikin atau diputihkan, jadinya seperti ini. Begitu pula dengan yang hijau. Nah ya, jadi yang diambil tuh biasanya ini yang dipakai, dua ini yang dipakai, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, nah hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman masih bingung belajar mengenai warna, gampang teman-teman. Tinggal lihat aja buah-buahan. Sang pencipta itu hebat bermain warna ya. Jadi buah-buahan tuh salah satu contoh. Jadi saya kalau belajar warna paling gampang tuh dari buah-buahan. Buah duren, buah naga, buah mangga dan sebagainya. Kita lihat campuran warnanya sangat sempurna ya kurang lebih. Karena sang pencipta memang paling hebat dari segalanya. Oke teman-teman, itu saja untuk mengenai bermain warna menggunakan kira-kira complementary ya. Nah ini nanti ada lagi kita menggunakan yang namanya split complementary. Bedanya apa dengan si complementary biasa? Kalau yang complementary itu satu arah ya, ibaratnya dari atas ke bawah. Sedangkan kalau split complementary kita ngambilnya berlawanan atau berseberangan, tapi yang diambil bagian yang gini sama yang ini, kurang lebih dua ya teman-teman. Saya ulangi, kita ngambil yang ini sama yang ini. Jadi tidak langsung kemari. Jadi kita hanya memainkan ngambil warna yang berlawanan itu yang paling dekat dengan warnanya ya, kurang lebih ya. Sebelah kiri kanannya apa gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan saya pilihnya misalkan contoh misalkan dari sini kemari ya. Nanti yang kita ambil ini sama ini. Nah, kurang lebih. Ini saya ambil dulu ya. Oke, contoh nih. Kalau ini kan berlawanan ini, nanti diambil ini sama ini. Gitu ya, teman-teman. Dan misalkan kalau ini sama ini gitu ya, berseberangan nih atau berlawanan, nanti yang diambil ini sama ini. Itu teman-teman, cara kerja seperti itu ya. Jadi cari yang berdekatan, nah gitu ya, dari berseberangan itu berdekatan. Tapi teman-teman gak usah khawatir. Jadi ini kan kalau ini kan bingung ya,
ada aplikasi yang sudah disiapkan oleh saya sering pakai, yaitu Adobe Color sama Canva Color ya. Canva menggunakan Canva ya, Color Wheel. Ini contohnya kayak gini nih, contohnya saya ambil depannya, nanti diambil yang ini sama ini. Jadi kita hanya bermain terang gelapnya, tajaman warna sama terang gelapnya. Nanti hasilnya akan berubah, mungkin lebih pekat atau lebih lemah atau lebih tajam, kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini salah satu contohnya aja. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau misalkan diterapkan ke dalam satu ruangan kayak gini hasilnya. Kalau misalkan diterapkan ke produk yang sifatnya kepengen soft, berarti kita cari warna-warna yang agak soft gitu, agak-agak pastel sedikit, kurang lebih, jadi tidak ngejreng, jadi tidak sakit di mata. Tapi kalau memang targetnya untuk anak-anak, biasanya warna-warna terang, tajam ya. Tapi kalau untuk anak-anak yang untuk orang tua, biasanya agak soft, kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Oke, nah sekarang bagaimana cara penerapannya? Nah, aplikasinya kira-kira ada nggak sih untuk membantu warna? Seperti di sesi pertama, di part pertama, kedua, ketiga, sekarang yang part keempat ya. Selalu saya menggunakan yang namanya Canva sama Adobe Color, kurang lebih. Sebenarnya banyak banget aplikasi lainnya untuk mendukung ketika kita ingin mendesain, memilih warna yang mana yang penting ya, yang bagus kurang lebih. Oke, saya menggunakan alat bantu yaitu di sini yaitu Canva Color Wheel ya, Canva Color Wheel. Jadi teman-teman boleh diklik di Google, misalkan diklik di Google, ketik aja Canva Color Wheel, nanti akan keluar seperti ini. Terus kemudian nanti boleh diklik kanan, pilihnya Open Link New App. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman di sini, kalau untuk complementary di Canva, dia hanya complementary doang teman-teman. Jadi tidak ada warna splitnya. Jadi itu doang ya. Jadi kalau teman-teman pengen standarnya tidak ada. Kemungkinan kalau teman-teman nanti daftar assign login mungkin ada ya. Oke, tapi standarnya sih tidak ada, normal, dia hanya complementary doang. Sedangkan kalau teman-teman menggunakannya namanya Adobe Color, teman-teman boleh klik di Google, ketika dia Adobe Color Wheel, nanti hasilnya seperti ini. Nah, di sini sudah ada split complementary. Silakan. Jadi saya menggunakan dua ya teman-teman ya. Dua-duanya digunakan. Nah, pastikan teman-teman pilih salah satu aja, mana aja boleh menggunakan Color Wheel atau Color Adobe Color kurang lebih. Oke, langkah pertama teman-teman pastikan teman-teman harus menyiapkan layoutnya dulu. Nah, layoutnya tuh Instagramnya ditentukan. Kira-kira desainnya seperti apa? Karena ini konsep mengenai warna, jadi saya tidak menjelaskan menyusun layoutnya seperti apa. Nanti ada satu materi mengenai bagaimana layoutnya kurang lebih ya. Jadi kalau memang konsepnya bulat, kan ada desainnya konsep bulat-bulat ya bulat-bulat. Kalau konsepnya misalkan bentuknya goresan kayak misalkan seperti poligon. Kalau ini kan lebih ke poligon ya, jadi bentuknya kayak gini, sigma gitu. Kurang lebih segi 5 kurang lebih ya, segi 6 ya kurang lebih. Nah, ini konsepnya seperti ini. Ini contohnya. Jadi teman-teman pasti kalau misalkan membuat Instagram, kalau menggunakan Adobe Illustrator atau menggunakan lainnya sama. Pada dasarnya kita harus menyiapkan ukuran kertasnya yaitu 1000 x 1000. Jadi kalau di Illustrator saya klik file new seperti biasa, langsung kita mencoba untuk ambil yang misalkan web gitu kan. Tinggal diketik aja 1000 x 1000 gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian nanti artboardnya kira-kira mau berapa slide gitu kan. Kalau carousel kan bisa banyak, bisa 5 gitu kan, bisa 3, 4 atau 5. Kayak boleh banyak, jadi bisa slide-nya bisa digeser-geser. Oke, kalau mau 5 tinggal klik 5, lalu ini sudah standar tidak berubah, langsung di oke aja. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti sudah ada 5 artboard ya, lembar kerja yang disiapkan. Nah, nanti baru teman-teman tinggal disusun kurang lebih seperti ini, bebas. Bagaimana caranya? Jadi saya tidak menekankan untuk menggunakan Illustrator. Menggunakan software lain juga boleh, menggunakan CorelDRAW juga boleh, menggunakan Inkscape juga boleh, atau menggunakan freehand juga boleh, atau menggunakan software lainnya boleh. Yang penting layoutnya disiapkan dulu, peletakannya bagaimana sesuai kebutuhan. Oke, misalkan sudah terjadi seperti ini ya, layoutnya ini udah jadi, terus udah kontennya udah diisi seperti ini. Karena saya tidak menjelaskan mengenai layout, jadi saya menjelaskan khusus warna. Jadi saya konsentrasi langsung di warna. Misalkan contohnya kayak gini terjadi ya. Oke, langkah pertama teman-teman, misalkan saya pengen memilih warna nih, konsepnya apa? Nah, teman-teman tinggal pilih warna ke color wheel-nya complementary ya. Pertama complementary. Nah, teman-teman harus pastikan ini mau warna dingin atau panas. Itu dia, teman. Kalau dingin berarti daerahnya saya ulangi dari daerah sini ya, dari atas sini sampai ke bawah sini. Batasnya ini dia, ini area-area dingin.
yang sering dipakai ya. Tapi kalau teman-teman kepengen warna-warna yang hot ya panas-panas ya, itu dari warna hijau sampai ke warna merah. Biasanya saya sering pakai seperti itu ya, tergantung kebutuhan. Oke, sekali lagi kalau misalkan teman-teman menarik ke kanan, ini yang lingkaran besar ini adalah warna utama teman-teman ya, warna utama. Jadi teman-teman tinggal tarik aja di sini, klik tarik aja langsung ke arah luar. Ketika teman-teman menarik ke arah luar, otomatis teman-teman akan mendapatkan warna yang sangat kuat kemurniannya atau ketajamannya itu ya, dibanding kalau teman-teman kepengen membuat warna-warna pastel. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di gambar yang ini ya, ini kan warna-warna pastel ya, warna soft ya. Berarti teman-teman biasanya menggunakan ini diturunkan ke bawah seperti ini. Nah, baru digeser seperti ini. Ini warna-warna soft. Jadi jangan sampai keluar. Cara seperti itu ya kurang lebih ya. Oke. Setelah ditentukan kira-kira warnanya apa yang kalian mau, misalkan complementary ya, jadi warnanya itu dua karena berseberangan berdua. Nah teman-teman bisa mengontrol di sini, teman bisa mengontrol di sini di lingkaran yang sini saya tunjuk ya. Itu untuk gelapnya sama terangnya. Nah dia pakai pucat ya kurang lebih. Oke, itu bebas silakan. Atau teman-teman boleh mengontrol di sini langsung, diklik di sini nih, klik aja langsung, nggak diatur. Kalau ingin kemurnian warnanya berarti bermain di saturation. Ingetin, kita bisa melihat bahwa kalau makin ke atas, ke ujung itu makin murni, sedangkan kalau ke bawah seperti ini dia makin pucat. Bahkan makin hilang, tidak ada warnanya. Lain dengan kalau yang klik yang di bawah. Kalau di sini namanya luminance ya. Tapi kalau di dalam desain tuh biasanya lightness atau value kurang lebih seperti itu ya. Kayak ini dia. Nah, untuk kira-kira gelap atau terang, dimainkannya di sini teman-teman. Oke, simpel ya. Misalkan konsepnya adalah, misalkan saya kepengen ada dua konsep nih complementary, yaitu hijau sama ungu. Ya sudah, tinggal dipakai aja warna ini teman-teman ya. Oke, cara bagaimana? Tinggal pilih warnanya, kita pilih, lalu diklik di sini, di copy, lalu teman-teman kembali ke file kita yang tadi. Nah, tinggal dia rubah aja, klik di sini, tinggal pilih warnanya sesuai kebutuhan, klik double klik di sini. Oke, lalu dipaste seperti biasa. Nah, teman-teman dapat. Tapi ya teman hati-hati ya, ini warnanya terlalu tajam. Oke, terlalu tajam. Kalau memang niatnya mau tajam gini nggak apa-apa, tapi saran saya kalau untuk seperti ini teman-teman bisa mengontrol di bagian di sininya. Klik di sini, dikurangin nilainya. Nah, agak soft sedikit. Nah, kayak jadi nggak terlalu sakit di mata, kurang lebih seperti itu ya. Agak soft, mungkin agak begini dimainkan lagi. Nah, jadinya seperti ini, agak soft. Kalau sudah tinggal di copy, lalu kembali lagi ke tempat kita, double klik lagi, di paste seperti biasa. Nah, saya oke ya. Oh sorry, saya belum paste, maaf. Saya paste dulu. Oke, lalu saya blok dulu, saya paste. Oke, seperti itu teman-teman. Enak lihatnya ya. Nah setelah itu baru teman-teman kembali lagi ke warna di sini. Oke, mungkin jadi kalau di sini agak warna soft, berarti di sini juga dimainkan soft, agak soft. Nah, teman-teman bisa merasakan nanti, yang bisa merasakan, oh ini udah cocok nih, kanan kirinya ada pas, lalu diklik di sini, lalu diklik di sini ya, klik ini atau di blok di sini juga boleh, sama aja. Klik di sini, lalu kembali ke sini, aktifkan di mana kita mau. Misalkan saya backgroundnya mau klik dirubah warnanya deh, saya tidak mau putih. Nah, tinggal diatur warnanya sesuai kebutuhan. Nah, tinggal di OK. Oh, sorry, belum dapat. Double klik dulu, lalu di paste seperti biasa, kemudian oke. Tada, sudah dapat teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Jadi warna itu yang dipakai teman-teman, kurang lebih cara begini. Kalau mau lebih asik lagi, ini kan terang, takutnya ini kan logo kita kan terang ya. Saran saya sih kalau tergantung logonya. Kalau logo teman-teman misalkan gelap, berarti belakang terang. Kalau logonya terang, berarti belakang gelap, berlawanan. Nah ini cocoknya, saran saya lebih baik yang gelap teman-teman. Oke, saya rubah ke gelap deh, misalkan saya rubah ke gelap seperti ini. Dah, lalu di copy. Oke, saya kembali lagi kemari, saya aktifkan belakangnya, lalu diberi warna, dipaste seperti biasa, lalu di OK. Nah, lebih enak teman-teman lihatnya, kurang lebih. Nah, elemen-elemen yang mana? Yang lain ini gimana? Nah, untuk elemen lainnya teman-teman boleh menggunakan warna ini, tapi dimainkan lagi. Bagaimana caranya? Boleh menggunakan yang namanya di sini bisa dimainkan langsung, lebih klik di sini, tinggal diatur kira-kira lebih soft atau lebih pucat, tinggal di copy lagi seperti biasa. Teman-teman tinggal klik di sini, double klik lagi, lalu di paste seperti biasa, lalu di OK. Nah, itu dia teman.
Ini warna-warna komplementari. Kalau teman warna-warnanya misalkan nggak, kurang cocok nih, enakan lebih kejreng, ya sudah diatur lagi ya teman. Nah ini memang agak kurang pas ya teman, kalau saya lihat cocoknya agak lebih ngejreng, lebih tajam. Nah berarti teman harus mainkan di sini. Nah itu dia, boleh dinaikkan lagi seperti ini. Nah boleh di copy lagi, diaktifkan lagi, double klik lagi seperti biasa, lalu dipas seperti biasa. Oke, sudah jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang lainnya silakan, apakah pinggirannya mau dikasih warna putih seperti biasa, itu terserah kalian. Nanti yang lainnya tinggal ngikutin teman-teman. Yang ini juga sama, diaktifkan, ngikutin warna yang dasarnya. Jadi biasanya sama semua. Kalau satu sudah ketemu, yang lainnya gampang. Nah nanti akan mengikuti kurang lebih seperti itu ya. Tinggal diklik lagi, pilih warna sesuai dengan kebutuhan. Warna hijau. Nah kayak gitu. Nah lalu bagaimana dengan tulisannya? Nah tulisannya kalau misalkan sulit dibaca, dirubah teman-teman. Kalau misalkan di sini belakangnya terang, playback, yang depannya jangan putih. Kalau putih nggak boleh, tapi teman-teman bisa menambahkan stroke-nya mungkin berwarna hijau, atau begini. Nah itu boleh, silakan ya, bebas sesuai dengan kebutuhan. Atau mau dikasih shadow juga boleh, untuk menguatkan saja supaya ada penegasan. Soalnya kalau nggak dikasih warna gelap nanti susah dibaca teman-teman. Itu dia teman ya. Oke, ini agak mendingan bisa dibaca dibanding kalau teman-teman tidak menggunakan stroke, kurang lebih seperti itu. Itu cara mensiasatinya ketika misalkan tulisannya kurang baca nih. Kalau misalkan saya nggak pakai garis, sulit dibaca ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman harus perhatikan ketika backgroundnya terang berarti lawannya harus gelap kurang lebih. Ya ini bisa diganti warnanya, misalkan pengen nggak mau tajam, saya pengen mungkin warna ini, boleh nggak berlawanan ini? Boleh, silakan menggunakan warna ini. Jadi teman-teman tinggal diaktifkan, tinggal di copy warna yang ada seperti biasa, lalu di oke, aktifkan tulisannya, teman-teman tinggal paste seperti biasa. Nah seperti itu cara mainnya teman-teman. Jadi berlawanan sebagainya. Nah ini untuk apa ini untuk gambar, foto. Kita bisa memasang foto kita kalau mau, silakan teman-teman ya. Kalau mau dipasang foto silakan. Logo sih bebas seperti ini. Tapi ini yang kotak-kotak biru ini nih, ini ya teman-teman, ini buat diisi foto, silakan. Jadi saya tidak akan menjelaskan menggunakan aplikasinya. Teman-teman silakan menggunakan Inkscape, CorelDRAW, Freehand, mau pakai software Inkpen juga boleh, atau pakai software aplikasi yang open source juga boleh, silakan ya. Oke, itu salah satunya kalau teman-teman menggunakan yang namanya color wheel ya, menggunakan yang ada di sini. Kalau teman-teman menggunakan Adobe sama nggak? Sama teman-teman cara kerjanya ya. Ketika saya milih di lingkarannya, jadi ada tanda seperti kayak segitiga, ini adalah warna utamanya. Kalau di Canva itu dia bentuknya lingkarannya besar, itu warna utamanya dibanding yang lainnya ya. Ini warna utama yang bisa digeser-geser. Sedangkan kalau ini digeser-geser gini ya. Sedangkan kalau untuk Adobe Color, nah teman-teman menggesernya gini, tinggal digeser aja. Kita pilih complementary dulu, lalu digeser nih berseberangan ya tuh warnanya. Oke, nah kalau di Adobe Color teman-teman sudah diberi banyak pilihan. Nah, diberi banyak pilihan, boleh menggunakan yang mana. Tapi intinya ini ada segitiga, ini menunjukkan bahwa warna dasar yang kita pilih atau warna utama yang kita pilih ini dia, dan otomatis nanti si Adobe akan mengejas dua warna pilihan ke kiri, dua warna pilihan ke kanan kurang lebih, dari warna yang ungu sama dari warna yang hijau. Teman-teman nggak pilih. Nah ini kalau gini milihnya bagaimana Pak? Nah ini bebas teman-teman, tinggal memilih kira-kira warna yang mana, apakah mau yang A, B, C pakai atau B, C, D dipakai, boleh, silakan. Nah saran saya sih, kalau saya biasanya makanya kalau yang gelap-gelap, yang terang-terang, cara mainnya gitu. Misalkan saya kepengen pasangannya A sama D, kita pakai A sama D, atau atau B sama E, itu boleh, silakan. Contohnya yang B sama E gitu ya, atau misalkan A sama D gitu ya. Teman-teman tinggal diklik aja di sini seperti biasa, di copy, lalu kita ke tempat kita, klik di sini seperti biasa, lalu di double klik, tinggal diberi warna, paste seperti biasa. Nah udah dapat kan. Nah, lalu berikutnya saya kepengen ngopi yang yaitu A sama D ya, berarti saya ambil D. Nah copy, yang crashnya nggak usah, copy, lalu kembali ke sini, diaktifkan yang bawahnya, double klik, langsung di paste seperti biasa.
Simple teman, itu dia warnanya. Silakan menggunakan warna yang mana. Ini warna-warna yang murni. Tapi kalau teman-teman pengen warna-warna agak soft, tinggal mengontrol bagian yang ini ya, agak B ya. Nah kalau di Canva kan ada lightness dan sebagainya. Kalau di sini di mana? Di sini untuk mengontrol seperti kayak ketajaman murninya, teman-teman bisa bermain di sini. Nih, ini terang gelapnya di sini teman-teman, terang gelapnya. Kalau diturunin nanti akan gelap. Nah dia ngontrol sendiri. Oh yang B-nya akan mengubah. Untuk yang lightness-nya teman-teman, lightness-nya atau value-nya kurang lebih. Tapi kalau teman-teman kepengen misalkan warnanya taruhlah saya kepengen warnanya saya turun ke bawah agak soft gitu kan, tidak tajam, sama teman-teman. Jadi teman-teman tinggal diklik aja turun ke bawah, ketik ya. Jadi teman-teman geser yang gini nih ya, jangan klik yang ini nih, contohnya yang ini. Jadi teman-teman harus klik di sini dulu supaya nanti indikatornya segitiga kelihatan, baru teman-teman turunkan ke bawah. Nah ini untuk yang namanya adalah saturation, kemurnian warnanya. Simple ya, sederhana ya. Oke, cara seperti itu ya. Sekarang bagaimana dengan yang menggunakan split? Split ini artinya kalau di Canva tidak ada ya teman-teman, tidak ada splitnya. Jadi dia hanya ada complementary doang. Nah, karena yang berlawanan atau berseberangan. Kalau untuk split, saran saya menggunakan Adobe Color, pilihnya split color, split complementary. Nah otomatis nanti si Adobe akan mengeset sendiri teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah teman-teman tinggal mengontrol kira-kira warna apa. Nah ini lebih banyak varian teman-teman. Oke saya maunya ini misalkan gitu ya. Kira-kira kalau kayak gini yang saya akan pilih yang mana? Ingetin sekali lagi, pilih yang terang, pilih yang gelap, pasangannya gelap, terang pasangannya terang, kurang lebih seperti itu ya. Contohnya saya pilih kalau kayak gini, kalau saya kepengen warnanya agak terang berarti B, C, dan E yang saya akan pilih. Ingetin B, C, dan E. Kalau mau gelap berarti yang A, D. Nah semuanya bisa dipakai teman-teman, semuanya bisa dipakai. Jadi tidak hanya A, B, C, D, E, enggak. Mau hanya pakai 2 juga boleh, hanya mau pakai 3-3 juga boleh. Oke Pak, bisa nggak kalau diterapkan misalkan ada semuanya dipakai? Boleh. Saya pilih yang B dulu ya, misalkan contoh doang nih. Saya copy yang B, copy, kita kembali ke sini. Nih kita berbicara split ya, split complementary ya teman. Lalu klik di sini, oke, maaf, klik di sini, warnanya dirubah kira-kira seperti ini, paste aja, oke, udah dapat. Kembali lagi kemari, saya kepengen campurnya sama yang ini, E, yaudah, oke, E ya, copy, aktifkan yang ini, coba klik lagi, saya paste lagi seperti biasa, oke, sudah dapat ya. Nah berikutnya yang ini, yang base nya saya pakai atau warna utamanya ya. Cara kerja gitu, tinggal diaktifkan di sini, tinggal double klik, tinggal dipaste. Nah orang kalau sudah tahu desain biasanya tahu, oh ini warna complementary, kurang lebih. Jadi ada 3 warna, ada yang pakai hanya 2 warna, ada yang 3 warna. Nah ini split, jadi dengan warna yang ada. Nah dari sini teman-teman tinggal diatur kira-kira mau tulisannya mengikuti warna ini atau warna ini ya, warna yang sebelah kiri ini atau yang bawahnya, silakan. Kalau teman-teman bingung untuk warna ini, misalkan saya kepengen warna ini Pak, yang ini aja nih contoh, ya udah teman-teman tinggal diklik aja, di copy seperti biasa, oke, terus diaktifkan tulisannya, lalu double klik, dipaste, dan jangan langsung dipakai ya, jangan langsung begini nggak kelihatan. Teman-teman harus double klik lagi, teman-teman harus mengontrol ke arah gelap. Nah seperti itu teman-teman, jadi jangan gelap banget, jangan. Nah supaya agak sedikit ngeblend, supaya menyatu, jangan hitam banget, tapi saran saya agak lebih kelihatan agak sedikit warna-warna hijau-hijau, ini hijau agak kuning-kuningan ya, lalu udah oke. Nah lebih enak dilihatnya. Itu teman-teman cara kerjanya ya. Nanti untuk yang kotak-kotak ini silakan mau dicampur menggunakan warna yang atas juga boleh, tinggal diaktifkan, tinggal pilih di sini, dipaste. Mungkin saya pilih yang tadi warnanya. Nah kayak gini teman. Jadi ya, nah tulisannya seperti tadi lagi teman-teman, jadi ya tinggal diklik di tulisannya, boleh dengan warna yang sama seperti biasa, lalu teman-teman tinggal di oke dulu, kalau ini tinggal ditilapkan saja, simple, sederhana. Oke, ini salah satunya teman-teman, tapi ingetin ya, ini salah satu, ini yang di atas ini menggunakan complementary, sedangkan yang bawah menggunakan split kurang lebih. Lakukan dengan cara sama di bagian sebelah kanannya, tinggal diaktifkan saja. Mungkin kebalikannya, oh saya maunya warna yang ini, boleh.
Terus kemudian yang bawahnya saya kepengen warnanya agak berbeda nih. Saya kepengen warnanya agaknya bawahnya ini warnanya. Boleh, silahkan, nggak apa-apa. Ini udah cocok warnanya pas ya, teman. Oke, teman-teman, begitu saja yang saya bisa sampaikan untuk menggunakan color wheel, tapi yang konsepnya adalah complementary dan split complementary. Jadi teman-teman nggak usah ragu-ragu ketika ingin menggunakan warna, tinggal dimainkan saturationnya, yaitu ketajaman warna, dan lightness-nya atau value-nya atau terang gelapnya warna. Oke, saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Sekian, terima kasih. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya mengenai desain dan animasi. Jangan ragu mengikuti channelnya karena di dalam banyak tips dan trik bagaimana cara menggunakan desain dan animasi. Oke, sekian, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya.